Pemirsa, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PBID) mencatat hingga akhir Agustus sebanyak 100 dokter telah gugur akibat terpapar COVID-19 dengan jumlah kematian terbanyak berada di Jawa Timur. Lalu bagaimana prosedur kerja yang aman untuk para dokter yang menangani pasien COVID-19? Kami akan ajak Anda berbincang bersama narasumber Dr. Mahesa Pranadipa Michael MH, Wakil Ketua Tim Mitigasi PBID dalam Dialog Nusantara Petang. Halo, selamat petang, Dr. Mahesa. Ya, halo, selamat petang, Dok. Ya, selamat petang, Mas Irsal. Ya, Dr. Mahesa, kami mewakili Nusantara TV mengucapkan turut berbelasungkawa atas gugurnya para dokter menangani pasien COVID-19, Dok. Ya, terima kasih Ya. Mas Irsal dan teman-teman Nusantara TV atas belasungkawanya, dan memang kami hari ini sangat-sangat berduka karena sudah tembus di angka 3 digit ya, sejawat dokter yang sudah wafat dalam bertugas. Dan hari ini pun kami menerima informasi lagi ada sejawat kami yang gugur dalam melaksanakan tugas, jadi sudah lebih dari 100 orang. Totalnya pastinya, Dok? Hari ini ketambah 1 orang. Oke, baik. Kita harapkan tidak ada tenaga medis lagi, terutama dokter, perawat, dan lain sebagainya, gugur dalam penanganan COVID-19 ya, Dok. Kami mau tahu dulu, Dok, bagaimana perlindungan bagi para tenaga medis sebagai orang yang berisiko tinggi terpapar virus corona ini dalam menjalankan tugasnya, Dok? Ya, karena memang tenaga medis dan juga tenaga kesehatan yang lain yang turun langsung dalam pelayanan COVID itu tentu berada pada area yang sangat-sangat berisiko untuk tertular. Ya. Karena mereka loading terkontaminasinya tentu sangat tinggi ya. Namun yang masalah hari ini yang kami dapati adalah banyak mereka-mereka yang mengidap kasus atau terkonfirmasi COVID-19 ini itu tanpa gejala, Mas Irsal. Ya. Dan ini bisa terjadi pada pasien-pasien yang berobat tidak hanya di IGD, bisa juga terjadi di poli atau di lokasi yang lain. Nah, ini yang menjadi potensi-potensi yang sangat tidak diduga oleh kami, bahwa penularan ini tidak hanya terjadi di ruang isolasi COVID, karena di ruang isolasi COVID sendiri sejauh kami tentu dibekali dengan alat pelindung diri yang standar, tapi di area-area yang lain ini yang masih sulit diduga tertularnya. Baik, ketika tadi dokter mengatakan bahwa para tenaga medis yang bertugas ini dilengkapi dengan alat pelindung diri yang memungkinkan minim sekali tertular, namun tertular di area lain begitu. Apakah sudah ada investigasi bagaimana mereka terpapar virus corona di tempat-tempat yang tidak terduga begitu? Apakah memang tidak dilakukan paling tidak sterilisasi ruangan-ruangan yang memang dikatakan jauh dari ruang isolasi, Dok? Ya, jadi untuk rilis datanya sendiri kami akan segera dari tim mitigasi akan merilis data lebih lengkapnya, karena kami masih menghimpun data-data yang valid dari teman-teman di daerah tentunya, di lokasi mana saja berdasarkan dari tracing dan tracking itu potensi tertularnya teman sejawat kami. Tetapi intinya adalah memang potensi penularan tentunya ada di ruang isolasi, Mas Irsal. Ya. Karena disitulah yang potensi penularan karena sudah terkonfirmasi COVID, ada juga yang masih menunggu hasil labnya. Dan memang namanya ruang isolasi, ketika dokter memasuki atau tenaga kesehatan memasuki ruang isolasi, kan dia paparannya terus-menerus gitu. Ya. Sebagaimana kita ketahui kan mereka bertugas di ruang isolasi 4-6 jam, bahkan ada yang sampai 8 jam. Ya kan? Nah, dengan kondisi APD yang memang standarnya standar level 3 ya. Tetapi kita tahu di beberapa daerah keberadaan APD ini banyak juga yang tidak memenuhi standar. Jadi walaupun sudah menggunakan hazmat, tapi hazmatnya juga kualitasnya tidak begitu baik ya. Baik. Nah, ini yang juga masih berpotensi terjadinya penularan. Baik, itu mungkin satu dari sekian kendala yang dialami oleh para tenaga medis begitu ya. 6 bulan bukan waktu yang sebentar para tenaga medis ini, terutama dokter, menangani pasien COVID-19. Menurut catatan dari IDI, Dok, apa saja kendala selain yang tadi Anda sebutkan bahwa alat pelindung dirinya masih terdapat kekurangan untuk melindungi para tenaga medis bertugas, Dok? Ya, kendala terbesarnya kelelahan tentunya, Mas Irsal. Mas Irsal dan teman-teman bisa membayangkan sudah sekian bulan kita menangani pandemi ini,
teman-teman spesialis yang berada di ujung tombak dalam penanganan COVID ini, ya mereka sangat-sangat kelelahan tentunya, karena tidak ada pengganti. Seperti misalnya teman-teman spesialis paru nggak mungkin mencari teman pengganti untuk menggantikan tugas mereka. Dan apalagi dengan angka yang gugur ini sudah mencapai angka 100, Mas Irsal, dalam hitung-hitungan kami, keberadaan dokter spesialis dengan rasio penduduk itu, satu spesialis menangani sekitar 600 ribuan penduduk. Oke. Mas Irsal bisa membayangkan kalau sudah sekian puluh dokter yang meninggal, berarti ada sekian juta penduduk yang kemungkinan akan sulit tertangani atau cover oleh pelayanan teman-teman sejawat dokter yang spesialis. Nah, yang kami khawatirkan justru teman-teman spesialis yang menjadi ujung tombak seperti dokter spesialis anestesi, spesialis paru, penyakit dalam waktu 1 minggu ini terakhir aja sudah lebih dari 2 orang yang meninggal penyakit dalam, ya kan? Nah itu bisa membayangkan berapa banyak kemudian masyarakat atau pasien-pasien yang kemudian tidak bisa terlayani karena jumlah spesialis yang makin berkurang. Dan untuk menghadirkan spesialis baru, Mas Irsal, itu tidak hitungan hari. Pendidikan dokter spesialis itu bertahun-tahun baru bisa menghasilkan yang baru. Baik, Dok, itu yang nanti akan saya tanyakan. Apakah ketika dokter umum terus kemudian mengambil spesialis paru atau spesialis lain yang bertugas untuk menangani COVID-19 ini, ada kriteria minimal ketika si dokter yang sudah mengambil spesialis paru untuk bertugas menangani COVID-19, Dok? Ya, yang pastinya kalau dia sudah melewati uji kompetensi dari masing-masing kolegium dan dia dinyatakan lulus, kemudian memiliki surat tanda registrasi, dia bisa turun di pelayanan. Tapi prosesnya tidak gampang, tidak mudah, karena pendidikan spesialis paru, penyakit dalam, anestesi itu bisa makan waktu 4-5 tahun. Paling cepat ya 4,5 tahun udah bisa selesai, tapi itu kan lama prosesnya. Terus kemudian proses uji kompetensinya dan menunggu surat tanda registrasinya terbit itu tidak hitungan hari, bisa hitungan bulan. Nah ini yang makanya kami sampaikan bahwa ketika ada sejawat dokter yang gugur, itu tidak serta-merta bisa tergantikan dengan yang lain. Kalaupun bisa kami gantikan, tentu beban tugas atau beban jaga dari sejawat yang harus menggantikan tersebut juga akan menjadi bertambah. Yang tadinya mungkin hanya satu shift jaga dalam 1 hari, mau nggak mau harus bertambah shift jaganya, Mas Irsal. Dan ini tentunya akan menambah beban dan stres juga, yang tentunya akan berdampak kepada imunitas sang dokter itu sendiri. Baik, Dok, siapa sebenarnya yang berhak mengatur ataupun mengatur regulasi terkait jumlah jam kerja dokter yang bertugas per harinya, Dok? Karena tadi Anda mengatakan bahwa sudah lebih dari jam tugas yang seharusnya mereka emban per harinya, begitu? Ya, tentunya peraturan yang sifatnya mengikat itu harus keluar dari pemerintah ya, Mas Irsal. Kalau dalam lingkupnya kesehatan, tentu peraturan itu harus keluar dari peraturan Menteri Kesehatan, karena dia akan mengikat tidak hanya kepada petugas kesehatan, tapi juga mengikat kepada fasilitas kesehatannya. Karena ini kan harus benar-benar disadari oleh pimpinan fasilitas kesehatan atau manajemen fasilitas kesehatan. Karena pengaturan jam jaga itu adanya di fasilitas kesehatan tentunya. Nah, kami organisasi profesi IDI sudah merekomendasikan jam tugas dokter-dokter tersebut, ya kan? Paling lama itu 6 jam dia lama bertugas di ruang isolasi, karena dengan menggunakan hazmat berjam-jam itu tentu kelelahan, karena dia tidak bisa minum, tidak bisa buang air kecil, dan kemudian keringat yang keluar juga akan berpotensi menimbulkan dehidrasi tentunya. Nah inilah yang harusnya dipertimbangkan. Cuma memang kendalanya adalah jumlah dokter spesialis kita yang belum bisa mengcover semuanya. Oleh karena itu kami fokus kepada untuk mencegah tidak bertambahnya sejawat dokter yang wafat. Baik, Dok, udah ada 170.000 lebih pasien COVID-19 yang dinyatakan positif di Indonesia. Saya mau tahu peta wilayah mana saja yang masih kekurangan dokter, khususnya dokter spesialis paru,